Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi dzikrihi wa dzikri habibihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tatanazzalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi sadat wa ashrafil bariyat wa ala alihi wa sahbihi fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa addim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmil maw'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'd. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat, segenap tamu undangan yang mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus mal khusus segenap para habaib, para alim ulama, para kiai, asatid dan asatidah, khususnya yang saya hormati Habib Farid bin Abdurrahman Al-Jufri, dan juga yang saya hormati Sahibul Bait, Sahibul Hajah, Kiai Haji Isa Ansari sekeluarga, Kiai Imron, Kiai Rafiq yang juga hadir, Bapak Kepala Desa Buduran Wono Asri, Bapak Jumanto, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah summa alhamdulillah, di siang menjelang sore ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama untuk menghadiri undangan Sahibul Bait, Sahibul Hajah, Kiai Haji Isa Ansari, yang mana mengundang kita semua dengan harapan memohon doa dan restu atas pernikahan putranya yang bernama Haji Nanang Rifai dengan seorang perempuan yang solehah, insyaallah Lutfi Solihah Al-Hafizah. Kita doakan mudah-mudahan insyaallah kedua mempelai dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah Subhanahu wa taala berikan bimbingan menaruhi berkah sholawat, dan mudah-mudahan insyaallah keluar daripada kedua mempelai anak-anak yang soleh solehah, membanggakan kedua orang tuanya dunia sampai akhirat, dibanggakan Rasulullah SAW dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk niku Bu bermacam-macam nggih. Ada makhluk yang Allah ciptakan mempunyai akal tapi tidak diberi syahwat. Wonten makhluk Allah yang Allah beri akal tapi tidak diberi syahwat. Siapa mereka Beb? Malaikat Allah. Makanya tidak ada kisahnya malaikat ngandok soto di warung Bu, nggih. Kenapa? Tidak ada syahwatnya Pak. Sampean tawari malaikat Jibril bunga desa tetap gak seneng. Artis Jakarta pun tetap gak syahwat. Kenapa? Karena memang Allah beri akal, tidak diberi syahwat. Wonten male makhluk yang Allah beri syahwat tapi tidak Allah beri akal. Siapa Beb? Binatang. Binatang niku Bu ada syahwatnya tapi tidak ada akalnya. Nggih. Makanya ndak pernah kita mendengar profesor tikus, ndak ono nggih. Dokter kambing boten wonten. Ono kambing jadi dokter, ya tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada akal, tidak ada akalnya. Tapi ada satu makhluk yang diberi sifat malaikat dan diberi sifat binatang.
Allah kasih akal, Allah juga berikan syahwat. Yang mana harapannya akal niki Pak mengendalikan syahwatnya. Akale lebih dominan daripada syahwat. Siapa? Manusia. Jika ada manusia yang akalnya lebih hebat mengendalikan syahwatnya, maka ini makhluk lebih mulia bahkan dari malaikat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Pak lek malaikat boten korupsi wajar, gak ono syahwati. Malaikat tidak zina Bu wajar. Tapi kalau ada umat manusia, umatnya Rasulullah bisa menahan nafsunya sampai tidak zina, dia lebih hebat, lebih mulia dari malaikat Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kalau Allah kasih akal, Allah kasih syahwat, syahwat lebih dominan daripada akal. Syahwat mengalahkan akalnya, maka ini Allah abadikan di dalam Al-Quran. Ulaika kal an'am bal hum adhal. Mereka inilah manusia yang seperti binatang, bahkan lebih parah dari binatang. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita lihat Pak, manusia itu kalau sudah mendahulukan syahwat, akalnya tidak dipakai, parah Pak. Nggih, luweh parah teko binatang. Sampai ngerti anjing niku Pak, anjing jantan sama anjing jantan kalau dipertemukan tukaran. Ayam jago lek dikumpulno ambek ayam jago niku tukaran Pak. Lo ini ada umat manusia menungso turunan Nabi Adam, laki ambek lanang podo senengi. Lo binatang aja tahu bahwa ini bukan tipenya. Tapi kok ada manusia laki sama laki, perempuan sama perempuan sama-sama suka. Ini yang Allah sifatkan di dalam Al-Quran, bahkan lebih parah daripada binatang. Allahumma sholli ala Muhammad. Syahwat niki Bu penting. Nggih. Kalau kita tidak punya syahwat, kita tidak bisa merasakan nikmatnya makanan. Sampai ngerti enake andok bakso, mangan soto Lamongan iku enake karena wonten syahwat. Karena ada syahwat di dalam diri kita, keinginan, sehingga kita bisa menikmati nikmatnya makanan. Begitu pula pernikahan. Pernikahan ini lezatnya karena syahwat. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi Pak Bu minta maaf, perlu kita garis bawahi. Islam ini membungkus pernikahan beda dengan bagaimana agama-agama lain menyikapi pernikahan. Kalau agama lain menyatakan pernikahan ini cuma pelampiasan syahwat, makanya ustad-ustadi, kiai-kiai ini, guru-guru nih agama lain niku gak gelem kawin Pak. Sampai ngerti agama Buddha, Hindu, Kristen, biarawati niku gak gelem kawin. Kenapa? Karena mereka menyatakan pernikahan ini hanya pelampiasan syahwat. Kalau Islam mah beda Bu. Islam ini bukan menyatakan pernikahan ini hanya pelampiasan syahwat, bahkan sudah termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa ankihul ayama minkum. Wa angkihu, menikahlah, kawinlah. Setiap perintah kalau sudah ada di dalam Al-Qur'an niku Bu, kalau bukan wajib berarti Setiap perintah Allah kalau bukan wajib berarti sunnah. Ini perintah Allah, menikahlah kalian wahai manusia. Dikuatkan lagi dengan hadis Nabi Muhammad, an-nikahu sunnati. Nikah itu termasuk sunnahku. Bahkan dikatakan Mbak Bu, ibadah yang paling nikmat itu menikah. Sampean Pak, kalau kepingin mendapatkan pahala ibadah sholat, ngambil wudhu dulu, ngadep kiblat, takbir, sembayang, baru mendapatkan pahala sholat. Kalau sampean ingin mendapatkan pahala baca Al-Quran, kebet dulu Qur'ane, baca dengan lisan, baru mendapatkan pahala baca Quran. Tapi kalau sudah pernikahan niki Pak, kalau sudah pernikahan niki Bu, ketika Mas Nanang mengucapkan qabiltu nikaha wa tazwijaha bil mahril madkur, saya terima nikah dan kawinnya dengan
mahar yang telah disebutkan sah. Setiap detik ini kubu ibadah. Mas Nanang lunggung ini itu sudah ibadah kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Setiap detiknya niku ibadah. Apalagi kalau mempelai lelaki bisa membuat senyum mempelai perempuan. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu ibadah lain. Kalau seorang mempelai lelaki memberikan hartanya kepada mempelai perempuan, ini ibadah lain. Seorang perempuan istri membuatkan kopi suaminya, lu niki ibadah lain, pahalane beda. Sampean kawin tok niku setiap detiknya mendapatkan pahala. Makanya jangan heran kelak umatnya Nabi Muhammad ketika sudah berada di padang mahsyar, mereka dapati pahala ibadahnya luar biasa. Lah kok akeh nih, padahal jarang sembahyang, gak tahu maca Al-Qur'an. Tapi amal ibadahnya full ibadah. Kenapa? Melaksanakan sunnah Nabi Muhammad, yaitu pernikahan. Allahumma sholli ala Muhammad. Setiap detiknya dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pernikahan niki juga amanat, nggih Bu. Pernikahan ini juga amanat. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menasehati kita dan khususnya kedua mempelai di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Kalau kita artikan sebenarnya maknanya hunna, mereka istri kita, nggih, istri-istri kita nih Pak. Libasun lakum ibarat pakaian bagi kita. Wa antum, dan kita sebagai suami itu ibarat pakaian bagi istri. Maksudnya ini apa Beb? Pakaian ini gimana? Itu sebenarnya nasihat yang tersirat, ada maknanya Pak. Coba kita lihat. Pakaian ini, kira-kira pakaian ini fungsinya apa? Yang pertama, pakaian memberikan kenyamanan. Begitu pula suami istri. Seorang suami harus memberikan kenyamanan kepada istrinya. Pun begitu pula seorang istri harus memberikan kenyamanan kepada suami. Yang kedua, fungsinya pakaian apa Beb? Menghiasi. Pakaian itu menghiasi yang memakai. Kita ini kelihatan gagah karena pakaian. Pakaiannya kiai, pakaiannya Habib, ketok ganteng. Begitu pula istri harusnya menghiasi suami. Suami pun harus menghiasi istri. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad niku Bu, walaupun istrinya banyak, tapi beliau selalu menghiasi kepada sesama istrinya. Nabi niku romantis Bu. Sampai-sampai ketika duduk bersama Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, setelah Sayyidatuna Aisyah minum, diambil bekas minumnya Sayyidatuna Aisyah, ditanya, sebelah mana engkau tadi meminum wahai istriku Aisyah? Dilihat ada bekas cucupan daripada Sayyidatuna Aisyah, di situ Nabi meminum daripada bekas cucupannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Romantis, ucapannya juga romantis. Nabi niku Bu ketika memanggil istrinya dengan nama Humairah. Humairah itu kalau ibarat sekarang itu sayang gitu. Makanya laki itu juga harus memberikan kehidupan, menghiasi daripada rumah tangganya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan yang terakhir yang paling penting, pakaian itu fungsinya menutupi aurat. Makanya benar Ustadz Dahlan tadi ngomong, kita ini menikah Bu, bukan hanya kedua mempelai sekarang. Kita ini punya istri masing-masing, ibu-ibu juga punya suami. Kita ini harus sadar Pak, kita ini bukan menikah sama bidadari surga. Sampean Bu juga harus sadar, sampean menikah bukan sama malaikat. Yang artinya pasti suami istri kita mempunyai kesalahan. Suami istri kita mempunyai kekurangan. Konflik itu pasti ada Pak. Tapi bagaimana cara mencikapinya? Yang pertama, betul Ustadz Dahlan, jangan diumbar. Aib keluarga niku Pak gak usah diumbar. Itu justru memperparah keadaan. Ibarat, loh Beb, bagaimana cara saya mencikapinya? Cari
orang yang tepat yang bisa memberikan solusi. Ya, Pak, sampean loro untu, datang ke tukang bengkel sepeda motor, dikei uli untu nih sampean, gak tambah waras, tambah infeksi. Loh iya, maksudnya gimana? Kalau sakit gigi datang ke dokter gigi. Loh kita ini bolehlah minta solusi, tapi kepada orang yang tepat. Jangan semua tetangganya dikasih tahu aib daripada keluarganya, dikasih tahu aib istrinya, dikasih tahu aib suaminya. Ya ini yang dapat merusak daripada rumah tangga seseorang. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, cara mencikapinya gimana, Beb? Kita ini Bu, Pak, berumah tangga, nggih, harus lapang dada. Hah? Harus lapang dada. Orang itu kalau dadanya lapang, sabar ini ku ombo, masalah gede dadi cilik. Tak kayak gambaran sampean niki. Ini air, niki air sedikit Bu. Kalau kedatuan tai cicak, nggih, air segini, kedatuan tai cicak, niki air dadi najis Pak. Gak oleh sampean umbe, tidak bisa dipakai berwudu. Kenapa? Hukumnya airnya najis. Tapi kalau air 2 kula, air 1 masjid, atau air 1 kolam, atau air 1 laut, bahkan 1 samudra, jangankan tai cicak, gajah mati di sini, ada gajah mati, jangankan 1, ribuan gajah mati, tetap air tersebut suci, mensucikan. Kenapa? Lebar, volume airnya juga banyak. Begitu pula kalau kita berumah tangga. Berumah tangga modalnya hatinya kalau sempit, nggih, bojone ngomel titik cerai. Suami ndak ngasih belanja sehari buyar. Kenapa? Karena berumah tangga modal hatinya sempit. Tapi kalau berumah tangga modal hatinya besar, lebar, ibarat samudra, masalah sebesar apapun insya Allah bisa saling memahami dan saling memaafkan. Oleh karena itu, lihat nasihat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berkeinginan seluruh keluarganya umatnya Nabi Muhammad, khususnya kedua mempelai, harus saling menghiasi satu sama lain, harus saling memberikan kenyamanan satu sama lain, dan tidak diperbolehkan untuk membuka permasalahan keluarga kecuali kepada orang-orang yang memang bisa memberikan solusi di dalam permasalahan tersebut. Mudah-mudahan insya Allah Allah Subhanahu wa taala jadikan seluruh keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan insya Allah karena berkah sholawat Allah selalu bimbing kita di jalan syariat Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berikan kenyamanan, kemudahan di dalam rumah tangga kita, dan mudah-mudahan insya Allah karena berkah sholawat Allah jadikan anak-anak kita khususnya kedua mempelai menjadi anak-anak yang soleh solehah, membanggakan kedua orang tuanya dunia sampai akhirat, dibanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadirin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyati wa alihi hurmati wa syafaati sa'ulil lalumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Wa sallallahu alaihi wasallam. Bidal qabul barakatus shalawat. Barakatul maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'im hamdan majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika wa 'azimi shanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmil ma'sir nadaran fi dunya wal ukhra
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق خاتم سبق نازل بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله على آله وصحابه حق قدر عظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل متقينا إماما واجعل متقينا إماما. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وآلنا وقومنا وجمعنا من علي العلم ومن الخير ومن أهل العبادة ومن القرآن ومن أهل الصلاة ومن الرياضة ومن الطريقة ومن السنة والجماعة ومن أهل البر والدين ومن أهل الصدقة ومن أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء. ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي اغفر لي ولدي وارحم كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك يا الله بنور القرآن يا الله بنور القرآن يا الله بنور القرآن يا الله بنور الصلوات يا الله بنور الصلوات يا الله بنور الصلوات يا الله بنور سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا حسين بارك الله لك وبارك عليك وجمع بيننا في خير. بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بيننا في خير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك في سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.